Untuk pertama kami beri kesempatan Pak Herman Khairon. Mendadak bener. Terima kasih Pak Aryo Bimo, Ketua rapat hari ini yang saya kira cool sekali. Terima kasih. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, para direksi BUMN, karya-karya yang hari ini akan meminta persetujuan dan melaporkan berbagai hasil kinerjanya. Pertama tentu saya harus memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras Pak Erick Thohir dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN yang terus meningkatkan performance dan kinerja di BUMN, termasuk bagaimana hari ini menampilkan laba konsolidasi di BUMN dan juga dividen yang diserahkan kepada pemerintah. Tentu wajar kalau kita memberikan apresiasi. Yang kedua, ini juga terkait dengan manajerial yang tentu dibangun di era kementeriannya dipimpin Pak Erick. Namun saya ingin mendapatkan lebih dalam sebetulnya. Apakah efektif dengan menggunakan subholding seperti yang sekarang diterapkan? Ini kan kesempatan akhir tahun memberikan evaluasi terhadap kinerja, ataukah menggunakan clustering yang sebetulnya sejak awal bukan subholding tujuannya, justru dengan membangun klaster-klaster dalam rumpun BUMN sejenis yang menurut saya memang kegunaannya juga banyak hal yang ini bisa mengurangi terhadap tingkat persaingan dan resistensi dalam berbagai pekerjaan. Namun dengan subholding saya melihat banyak aspek yang justru kurang efisien. Nah, oleh karenanya barangkali nanti Pak Erick saya minta penjelasan, kalaupun tidak cukup waktu hari ini karena ini sifatnya lebih detail, termasuk bagaimana dalam perspektif keuangan secara konsolidatif, saya kira saya mohon nanti bisa tertulis. Gitu. Yang kedua, kalau saya menilai terhadap kinerja sampai tahun 2024 ini, memang BUMN diwarnai dengan persoalan fraud, persoalan penyalahgunaan kewenangan. Jiwasraya 2019 baru masuk kita sudah ribut dengan Jiwasraya. Kemudian Asabri, dapen-dapen BUMN yang menurut saya juga ini harus didalami betul. Terakhir Taspen yang tentu ini sangat mengkhawatirkan terhadap industri keuangan kita. Dan saya memberikan apresiasi atas peran aktif Kementerian BUMN untuk melaporkan ke kejaksaan dan tentu membuka berbagai kasus yang selama ini tersembunyi di balik berbagai cara finansial yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan keuangan ini. Nah, oleh karenanya menurut saya ini penting dibuka kepada publik. Supaya apa? Supaya ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Bahkan di tengah situasi waskita karya yang sedang terpuruk, juga kasusnya terjadi juga. Gitu. Jadi bagaimana mungkin bisa mengangkat kinerja lebih baik lagi ke depan apabila persoalan-persoalan dengan kejahatan internalnya ini terus terjadi. Gitu. Kepercayaan itu penting, apalagi dengan situasi keuangan yang sedang sulit, kepercayaan menurun, apalagi yang bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kinerja. Kan tidak ada lagi. Nah ini kan tinggal akhirnya kementerian yang harus mengambil alih dan terus mengadjust dengan berbagai cara yang bisa meningkatkan kinerja, baik keuangan maupun secara umum adalah kinerja perusahaan. Kemudian oleh karena itu saya mohon nanti ketiga karya-karya ini juga kalau bisa ya dibayat dulu lah ya. Jangan sampai nanti direksinya justru ada saja persoalan-persoalan. Sudah mulai bagus, waskita sudah mulai bagus saya kira, restrukturisasinya sudah mulai terlihat. Namun
Wijaya Karya juga mohon ini diperhatikan betul. Hutama Karya leading saya kira, dan atas berbagai usulan yang disampaikan kami dukung, dan termasuk perubahan anggaran, perubahan alokasi PMN untuk Hutama Karya saya kira ini patut kita dukung karena sudah dalam pertengahan perjalanan. Tidak ada lagi pembahasan yang tentu harus berpanjang lebar, tetapi akuntabilitas harus tetap kita kedepankan. Kemudian satu hal yang ingin saya angkat yaitu terkait dengan alokasi PNM. Pak Menteri, saya berpikir 2023 ini sudah selesai, 2024 ini sudah selesai untuk IFJ Bahanap PUI. Jadi dengan tahun 2024 usulan yang 3 triliun, saya kira sudah selesai di sini. Ternyata masih muncul di tahun 2025. Oh, ini untuk yang KUR. Oh, berarti ada pakai cabang dong, Pak. Berarti kalau KUR kan berarti ada di Jamkrindo, Askrindo, gitu. Maksud saya pakai cabang dong. Jadi kelihatan. Di sini kan nggak kelihatan gitu. Jadi kalau disebutkan keterangannya kan kelihatan, berarti ini untuk tetap menjaga penjaminan di KUR. Ya, kalau itu dimaklumi. Oleh karenanya kalau masih menampilkan IFJ, Bahanap PUI masih ada 3 triliun, saya tadi pertanyakan, kok ada lagi ini? Katanya sudah selesai, sitaan sudah masuk, apalagi ini persoalannya, kan gitu. Pak Robert ini gimana ini Pak Robert? Kemudian perhatian khusus saya adalah terhadap BUMN pangan. Ini yang lagi-lagi Pak Erik, kita dapat melihat dampak yang begitu luas di persoalan pangan. Oleh karenanya, apakah tidak ada cara yang lebih out of the box gitu ya, bahwa pemberian PMN terhadap BUMN pangan ini punya proyeksi yang lebih besar, porsinya lebih besar gitu, sehingga ya selain membantu meningkatkan kinerja perusahaan di sektor pangan, juga tentu ini akan membantu terhadap ketersediaan pangan secara nasional. Oleh karenanya menurut saya kalau mau betul-betul memperlihatkan kinerja positif baik langsung maupun tidak langsung, baik kepada korporasi maupun terhadap rakyat, ya BUMN pangan inilah yang menurut saya harus punya proyeksi yang lebih baik. Oleh karenanya, saya kira APBN untuk alokasi PMN tahun 2025 nanti kita akan bahas. Termasuk PLN, kalau listdesnya di mana? Sampai sekarang karena di desa-desa saya, di Cirebon itu masih banyak sekali rumah-rumah yang tidak teraliri listrik. Jadi kalau elektrifikasi 99%, justru saya mempertanyakan di mana listdes ini dipasang. Kalau kemudian sekarang akan memulai kembali dengan permohonan penyertaan modal negara. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.